Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara seluruh jemaat GKT dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Perkenalkan, nama saya Yafet Endro Wahyudi, melayani di Gereja Kristus Tuhan Jemaat Banyuwangi. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita bukan hanya menghadapi pandemi, namun pertumbuhan ekonomi yang turun sebesar 5% pada kuartal kedua seolah menjadi alarm bagi kita bahwa resesi ekonomi sedang ada di depan mata. Banyak yang berada dalam ruang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan kepanikan ketika menatap masa depan. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa iman pasti diuji untuk membuktikan apakah iman kita murni atau imitasi. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau sebenarnya kita tidak pernah percaya. Dan laboratorium yang Tuhan pakai untuk menguji kualitas iman kita itu adalah melalui penderitaan dan kesukaran. Seperti yang dikatakan dalam surat Petrus, sama seperti emas yang diuji kemurniannya melalui panas api yang sangat tinggi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus percaya kepada Tuhan, terus setia di dalam ibadah kita, ikuti protokol kesehatan dan jadikan segala kesulitan sebagai batu loncatan untuk menuju pada kemajuan. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, jemaat sekalian, jemaat GKT dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa berjumpa di dalam ibadah pada hari ini, dan marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Jemaat sekalian, Bapak, Ibu, serta adik-adik di rumah, mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita bacakan votum dan salam secara bertanggapan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Marilah kita menyanyikan bagi Dia. Angkatlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengangkat hati kepada Tuhan. Marilah kita beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan, dan ketahuilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan besertamu juga. Dengan tetap berdiri, marilah kita bersama-sama mengangkat hati kita, pujian kita, ibadah kita, puji sembah kita hanya kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang baru dengan berirama Jawa, dan ini sebuah lagu baru yang akan kita bersama-sama menyanyikan, pelajari dan menyanyikannya. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Marilah kita menyanyikannya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari.
bersama menyembah. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Bait yang kedua. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Sorak-sorak, sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Dengarkanlah introitus yang diambil dari Mazmur 24 ayat 7 dan 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan, jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Darah Kristus telah tercurah dari Bukit Golgota. Walaupun seolah-olah nampak bahwa penderitaan Kristus itu menunjukkan sesuatu yang hina, tetapi darah Kristus sangat berkuasa. Dia berkuasa tidak hanya untuk menyucikan kita, tidak menebus kita dari dosa itu saja, tetapi dengan kuasa itu kita memiliki kepercayaan diri untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk datang sebagai anak-anak Allah yang selalu menyembah Dia. Tercurahlah darah Kristus, rahmat yang terlimpahkan. Tercurahlah darah Kristus, rahmat terlimpahkan.
Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Allah yang kudus dan maha kasih, di hadapan-Mu kami mengakui keberdosaan kami, kegagalan kami, dan pelanggaran kami terhadap Engkau. Engkau sangat mengetahui, Bapa, betapa sering kami berdosa terhadap Engkau, menyimpang dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Kasihanilah kami, oh Tuhan. Kami sungguh malu dan menyesal atas segala perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Ampunilah dosa kami, dan tolonglah kami untuk hidup di dalam terang-Mu dan berjalan di jalan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah, inilah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari Yesaya 1 ayat ke-18. Mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan mendengarkan firman Tuhan ini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan marilah kita senantiasa memperbarui hidup kita menurut firman Tuhan, dan kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru dari 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 19. 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dari firman Tuhan tadi kita dituntut untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Mari kita bersama-sama belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita menyanyikan lagu Yesus Ku Cintamu.
kami undang Bapak, Ibu, dan adik-adik semua untuk berdiri. Dan kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat dan waktu mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita yang percaya mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Mari saudara, kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwasanya Engkau tetap setia memelihara hasil perbuatan tanganmu. Kalau keadaan kami saat ini sedang dilanda wabah COVID-19, kami tetap menaruh percaya kami kepadamu dan terus belajar untuk percaya. Sebab satu-satunya penghiburan kami pada masa ini maupun masa sesudahnya adalah tubuh dan jiwa kami menjadi milik Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Sekarang kami mau menaikkan permohonan kami bersama-sama umat-Mu. Mohon Tuhan memberikan kepada setiap orang kekuatan untuk terus mengikut Tuhan sambil memikul salibnya setiap hari dan berjuang tanpa lelah sampai menang bersama dengan Tuhan, sebab roh yang ada di dalam kami telah bersatu dengan roh Kristus. Berikan kesanggupan untuk melihat peluang walau sekecil-kecilnya bagi masyarakat kecil terdampak untuk dapat terus bekerja dan memelihara keluarganya serta menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Berikanlah hikmat dan akal budi yang terus-menerus diperbarui bagi pengusaha, bagi para majikan, bagi para tuan untuk dapat menunjukkan kebaikan mereka di tengah-tengah kesusahan yang melanda bangsa ini, sehingga PHK bukanlah jalan pertama, melainkan jalan terakhir yang terpaksa mereka harus tempuh. Berikanlah juga kebaikan-kebaikan-Mu bagi pemimpin negeri kami, pemimpin kota kami, agar mereka diberikan rasa malu bila berdiam diri dan tidak berbuat apapun seperti ketika mereka kampanye hendak meraup suara. Namun kami mendukung langkah-langkah pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan cara-cara yang mendidik masyarakat agar jera dan sadar, sementara geliat ekonomi terus diupayakan. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus menolong orang-orang Kristen dimanapun mereka berada untuk dapat menyaksikan Kristus dengan terang justru pada masa-masa sulit ini dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang sudah dirancang pemerintah. Kami juga berdoa untuk GKT di berbagai tempat. Dampak langsung pasti dialami oleh gereja-gereja Tuhan. Namun kami tetap percaya bahwa Engkau tetap memelihara gereja-Mu. Mohon Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada hamba-hamba Tuhan, kepada majelis, juga pemimpin-pemimpin gereja, agar kasih kepada Allah juga kasih kepada sesama tetap berkobar-kobar dan tidak turut menjadi dingin dan lesu. Demikian juga pemuritan dan perkabaran Injil tetap hidup bagai bara yang tak padam di tengah-tengah situasi sulit ini, agar domba-domba Allah terpelihara. Bukan hanya terpelihara, tetapi justru domba-domba-Mu makin kuat dan makin dewasa. Mendoakan juga bagi Bapak Pendeta Petrus Pamuji, Bapak Pendeta Cornelius Setiawan, kiranya Tuhan menolong dengan memberikan pemulihan bagi beliau. Terima kasih Tuhan. Mengingat juga untuk tim ibadah daring Sinode GKT yang telah melayani dengan baik setiap minggunya. Tuhan, kiranya Engkau menambah-nambahkan karunia dan juga kesatuan kerjasama dalam tim agar nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menaikkan syafaat kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Bapa di dalam surga, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur apabila di pagi hari ini kami diperkenankan untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan, kami ingin secara khusus mendengar penjelasan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami saat kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan berbicara kepada kami, sehingga kami yang mendengar dikuatkan, diteguhkan, bahkan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, sebagai bekal kami menjalani kehidupan di dalam masa pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami pada saat ini, berbicaralah kepada kami, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam masa-masa pandemi yang kita hadapi pada saat ini, tidaklah mudah untuk menjalaninya dengan baik. Kita menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi semakin sulit. Kita menyadari ada banyak anak-anak Tuhan pun juga tidak mampu dan tidak sanggup untuk menjalani tantangan yang berat pada saat-saat ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, hanya pengharapan kepada Tuhanlah yang sesungguhnya memampukan kita, memberi kepada kita kesanggupan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Maka dari itu, pengharapan sangatlah penting untuk dimiliki oleh setiap orang percaya. Saudara, ketika kita berbicara mengenai pengharapan, saya ingat sebuah kalimat yang disampaikan oleh Andre Forsberg dan juga Bertrand Piccard. Mereka berdua adalah orang yang telah merancang dan membuat pesawat bertenaga surya yang diberi nama Solar Impulse. Saudara, mereka mengatakan, fajar selalu membawa kembali harapan baru yang mendorong kami untuk bisa melanjutkan perjalanan. Apa yang melatar belakangi kalimat yang mereka sampaikan ini, Bapak Ibu Saudara? Saudara, pesawat Solar Impulse adalah pesawat yang ditenagai oleh tenaga surya atau sinar matahari. Dengan demikian, pesawat ini tidak menggunakan bahan bakar fosil seperti yang digunakan oleh pesawat-pesawat pada umumnya. Maka dari itu, pesawat ini hanya bisa terbang di siang hari. Tetapi yang luar biasa, pesawat ini ternyata bisa terbang di malam hari menggunakan tenaga baterai. Jadi pada siang hari pesawat ini terbang, tidak hanya menggunakan sinar matahari sebagai bahan bakar mereka untuk bisa terbang, tetapi sinar matahari itu disimpan, dikonversi di dalam baterai menjadi energi, yang nantinya ketika malam tiba pesawat ini bisa menggunakan tenaga baterai itu untuk terbang. Saudara, masalahnya adalah, apakah tenaga baterai, apakah energi baterai ini sanggup untuk membawa mereka terbang sampai pada pagi hari? Saudara bisa bayangkan, kalau itu hanya mobil, kalau itu sepeda motor bertenaga surya yang ada di darat, oke-oke aja. Ketika baterainya habis, ya sudah paling mogok dan ada di darat, tidak masalah. Tapi saudara bayangkan, ini adalah pesawat yang terbang tinggi. Saudara, ketika baterainya habis, ketika tenaganya habis, pasti jatuh. Di dalam kegelapan malam itu, tidak ada yang bisa diharapkan oleh mereka. Mereka mau berharap apa? Karena di angkasa tidak ada bahan bakar, tidak ada energi baterai lagi. Mereka hanya berharap munculnya fajar, munculnya pagi hari yang akan membawa sinar matahari yang bisa membuat pesawat ini kembali terbang dengan baik. Saudara, sungguh iman yang luar biasa. Di dalam kegelapan malam,
ketika tidak ada lagi yang bisa diharapkan oleh mereka, ternyata mereka masih punya pengharapan, yaitu terbitnya matahari. Karena dengan terbitnya matahari, itu akan membawa pengharapan baru yang akan mendorong mereka untuk melanjutkan perjalanan yang begitu mengesankan. Selain kasih oleh Tuhan, apa yang dipikirkan oleh sang pembuat pesawat ini, Andre dan juga Bertrand, senada dengan apa yang diimani oleh Nabi Yeremia, yaitu sekalipun sekelilingnya sudah tidak ada lagi yang bisa diharapkan, namun selalu ada harapan di dalam Tuhan. Seiring fajar menyingsing, seiring pagi menjelang, kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan tetap diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Selain kasih oleh Tuhan, mari saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan dalam kitab Ratapan 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Ratapan 3 ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia, berisi mengenai sajak atau puisi yang menceritakan kepedihan hatinya yang begitu mendalam karena menyaksikan Yerusalem yang hancur. Saudara, Yeremia ini adalah seorang nabi yang menikmati masa di mana Yerusalem itu belum dihancurkan. Dan dia pun juga menjadi saksi hidup dan menikmati masa di mana Yerusalem kalah perang dan dihancurkan. Maka dari itu, dia bisa menceritakan melalui puisi kondisi sebelum Yerusalem itu hancur dan sesudah Yerusalem hancur. Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara membaca pasal 1, Yeremia menyampaikan perbandingan keadaan dulu sebelum kalah perang dan saat setelah kalah perang. Dikatakan, dulu ramai, sekarang seperti terpencil alias sunyi. Dulu agung di antara bangsa-bangsa, sekarang seperti janda ditinggalkan. Dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Bisanya hanya menangis terseduh-seduh di malam hari, meratapi penderitaan yang dialaminya. Dan kasih banyak lagi gambaran mengenai penderitaan Yerusalem. Dan saudara, sesungguhnya Yerusalem sudah hancur akibat kekalahan oleh tentara Babel. Tembok-tembok yang membentengi Yerusalem sudah dirubuhkan. Kota-kota pertahanan juga sudah dihancurkan. Rumah-rumah mereka roboh semuanya. Termasuk yang menjadi kebanggaan mereka, yang menjadi kemuliaan mereka, yaitu bait Allah pun tinggal reruntuhan. Dan sebagian besar warganya itu dibawa ke negeri Babel untuk dijadikan pekerja, untuk dijadikan budak. Saudara, seolah sudah tidak ada lagi harapan bagi bangsa ini, bagi kota ini untuk pulih, untuk hidup normal lagi. Ketika kita melihat, menyaksikan gambaran yang disampaikan oleh Yeremia mengenai Yerusalem, mungkin kita juga akan bertanya, masih adakah harapan untuk Yerusalem dipulihkan? Masih adakah harapan untuk umat Tuhan ini dipulihkan kembali, hidup normal kembali?
Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita berlanjut membaca pasal 3 ayat 21 dan selanjutnya, terlihat bahwa Yeremia masih memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Saudara, Yeremia ternyata masih menyimpan satu pengharapan kepada Tuhan. Dan sesungguhnya inilah pengharapan untuk Yerusalem. Pengharapan yang harus dimiliki oleh penduduk Yerusalem yang pada saat itu sedang mengalami penderitaan. Saudara, jika hanya melihat keadaan pada saat itu, tentu tidak ada lagi harapan bagi Yerusalem untuk pulih. Tidak ada lagi harapan bagi umat Tuhan untuk mengalami kehidupan yang normal. Seperti pesawat terbang tadi, ketika di malam hari sudah tidak ada lagi harapan bagi mereka untuk mengalami pertolongan. Tetapi masih ada pengharapan, yaitu fajar pagi. Bangsa ini masih memiliki satu pengharapan, yaitu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perkataan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia ini juga menjadi satu alasan bagi bangsa ini untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan ini pula yang menjadi alasan bagi kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, sehingga memampukan kita untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Saudara, apakah yang menjadi alasan bagi orang percaya untuk tetap berharap kepada Tuhan? Mari kita perhatikan bersama. Yang pertama, karena Tuhan itu setia. Sudah perhatikan ayat 23. Di situ disebutkan di bagian akhir, besar kesetiaanmu. Saudara, diberi tanda seru seolah menegaskan bahwa ya Tuhan itu begitu besar kesetiaannya. Apa dampak dari kebesaran kasih setia Tuhan itu? Di situ dikatakan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Bahkan selalu baru tiap pagi. Jadi dampak dari besarnya kesetiaan Tuhan itu, maka Tuhan akan menyatakan kasih setia yang tidak berkesudahan itu, menyatakan rahmat yang tak habis-habisnya itu, dan Dia menjamin setiap pagi diberikannya, bahkan selalu baru. Sudah sejak Israel dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya, untuk menjadi bangsa miliknya, kesayangannya, maka kasih setia Tuhan itu tertuju hanya kepada bangsa ini. Sekalipun bangsa ini sering membuat Tuhan mengalami kemarahan, sakit hati, dan harus menghajarnya, namun kasih setia Tuhan tidak pernah luntur. Tuhan tetap menyatakan kasih setianya. Tuhan tetap menyatakan rahmatnya kepada bangsa ini. Bahkan Dia memperbaharuinya setiap pagi. Saudara, sekalipun Tuhan marah dan menghajar Israel, tapi kasih setianya, rahmatnya akan tetap diberikannya untuk bangsa yang Dia kasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda mungkin sebagai orang tua pernah marah, saya juga pernah marah kepada anak-anak. Pernahkah terbersit di dalam pikiran kita sewaktu kita marah? Aku gak mau menyediakan makanan untuk anak-anakku karena aku marah. Karena aku marah, maka aku tidak mau lagi menyediakan kebutuhan anak-anakku. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebagai orang tua yang baik, sekalipun kita ini marah kepada anak-anak kita pasti akan menyediakan sarapan besok paginya. Kita pasti akan menyediakan kebutuhan anak-anak kita esok harinya. Betulkah demikian? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan Tuhan melebihi kesetiaan orang tua kepada anak-anaknya.
Tuhan pasti akan menyatakan kasih setianya. Tuhan pasti akan menyatakan rahmatnya. Sebab Tuhan itu setia. Besar kesetiaan Tuhan. Maka seharusnya kita mau berharap kepada Tuhan. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan setia. Tidak ada yang lebih setia daripada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau firman Tuhan berkata kepada Bapak Ibu Saudara hari ini, besar kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Rahmatnya tidak habis-habisnya. Dan akan menjamin diberikan semuanya itu setiap hari, bahkan selalu baru setiap pagi. Apakah Bapak Ibu Saudara masih tidak mau berharap kepada Tuhan? Sudah dikasih oleh Tuhan. Mungkin orang-orang di sekeliling kita tidak setia. Mereka meninggalkan kita. Mereka menindas kita. Mungkin mereka membuat kita mengalami kesengsaraan. Tetapi ketahuilah bahwa Tuhan kita setia. Besar kesetiaannya. Dan dia pasti akan menunjukkan kesetiaannya kepada Bapak Ibu Saudara. Dia pasti akan menunjukkan kasihnya dan rahmatnya kepada Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena kesetiaan Tuhan yang begitu besar, marilah kita tetap berharap kepada Tuhan. Karena itu yang akan memampukan kita dapat menjalani masa-masa pandemi ini dengan baik. Kemudian yang kedua, alasan mengapa kita masih tetap berharap kepada Tuhan adalah karena Tuhan adalah bagianku. Surah ayat 24 dituliskan, karena Tuhan adalah bagianku. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, bagianku itu adalah hartaku, pusakaku, warisanku. Nah saudara, jika Tuhan adalah bagianku, maka Tuhan adalah hartaku, maka Tuhan adalah pusakaku, maka Tuhan adalah warisanku. Saudara, saya ingat, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara mengenai warisan? Pasti berharga, sekalipun mungkin nilainya kecil. Tapi yang namanya warisan itu berharga. Apalagi yang nilainya besar, pasti lebih berharga. Tapi saudara, di dalam pemikiran kita mengenai warisan, ini adalah andalan kita terakhir. Betul demikian ya. Kalau Bapak Ibu Saudara punya warisan tanah, lalu maaf, kondisi ekonomi kita sedang sulit, kita mengalami kebutuhan uang yang cukup besar, ini warisan satu-satunya. Ini andalan kita satu-satunya yang harus kita jual untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk menyelesaikan kebutuhan keuangan kita. Demikian kan? Artinya bahwa warisan ini adalah andalan kita yang paling terakhir. Andalan yang paling hebat, gitu istilahnya ya. Tapi sering kasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan adalah bagianku, berarti Tuhan itu adalah andalanku yang paling berharga. Maksudnya apa? Saudara, Israel ini sudah berkali-kali mengalami sendiri begitu banyak andalan-andalan di dalam hidupnya. Apa itu? Mesir, Asyur, Babel adalah negara-negara yang sempat diandalkan oleh Israel untuk melindungi mereka dari serangan bangsa-bangsa lainnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Justru negara-negara ini meninggalkan mereka, bahkan berbalik menyerang mereka. Sehingga tidak ada lagi yang bisa mereka andalkan ketika dalam situasi terpuruk sebagaimana yang digambarkan oleh Yeremia. Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah warisanku. Tuhan adalah andalanku. Maka seharusnya bangsa Israel itu ingat bahwa Tuhan adalah bagianku, maka mereka harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya andalan mereka. Tapi ternyata mereka justru mengandalkan yang lainnya.
Maka Tuhan menghajar mereka. Dan kemudian Yeremia mengingatkan lagi kepada mereka, Tuhan adalah andalan yang sejati. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah kita selama ini mengandalkan manusia? Apakah kita selama ini mengandalkan harta kita, warisan kita? Apakah sampai hari ini kita masih mengandalkan kehormatan kita, jabatan kita, dan lain sebagainya? Sehingga kita tidak lagi mengandalkan Tuhan yang adalah bagian kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mengingat kembali bahwa segala macam pengharapan kepada dunia, segala macam andalan-andalan kita terhadap dunia ini akan hancur dan tidak sanggup lagi untuk menolong kita. Tetapi hanya satu yang sanggup menolong kita, yang menjadi andalan kita, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita punya pengharapan kepada Tuhan, sebab Dia adalah satu-satunya andalan yang memang pantas untuk diandalkan, sebab Dia sanggup untuk menjadi andalan kita. Saudara, pengharapan kita tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan melakukan perannya sebagai andalan orang-orang yang berharap kepadanya. Maka berharaplah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah andalan kita. Lalu berikutnya, apa yang menjadi alasan kita tetap berharap kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Yang ketiga adalah karena Tuhan baik kepada mereka yang berharap padanya. Karena Tuhan baik kepada mereka yang berharap kepadanya. Saudara perhatikan ayat 25, di situ disebutkan, Tuhan adalah baik bagi mereka yang berharap kepadanya. Saudara, maaf kalau saya buat kalimat dalam bentuk yang negatif seperti ini, ya. Tuhan tidak baik, dalam tanda kutip ya, bagi mereka yang tidak berharap kepadanya. Saudara, jika kita tahu kalau Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, maka seharusnya apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita mau mengalami kebaikan Tuhan, ya kita harusnya berharap kepada Tuhan. Saudara, bangsa Israel telah mengalami bagaimana, maafkan ya dalam tanda kutip, tidak baik. Dalam kacamatanya bangsa Israel sendiri atau dalam kacamatanya manusia, tentang bagaimana Tuhan menghajar bangsa Israel. Ya, ini saya katakan tidak baik, tapi ini dalam kacamata manusia. Tapi itu baik dalam kacamata Tuhan, karena sebagai upaya Tuhan untuk mengembalikan bangsa ini kepada Tuhan. Bangsa ini telah mengalami bagaimana Tuhan, dalam tanda kutip, tidak baik kepada Israel. Saat bangsa ini menaruh harapannya selain daripada Tuhan. Ketika mereka berharap kepada Asyur, ketika mereka berharap kepada Mesir, ketika mereka berharap kepada Babel, Tuhan hancurkan harapan-harapan mereka. Tuhan hancurkan semuanya itu. Maka saya katakan dalam tanda kutip, tidak baik untuk Israel. Tapi itu baik di mata Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebaliknya Tuhan akan mengasihi, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada mereka yang berharap kepada Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, di dalam masa pandemi ini, anak-anak kita melakukan proses pembelajaran di rumah, betul ya? Anak saya pun juga demikian, melakukan proses pembelajaran di rumah. Biasanya kalau sekolah itu normal, ada di sekolah mereka belajar, yang menjadi harapan mereka adalah guru-guru mereka, yang akan menolong mereka ketika mereka tidak tahu, tidak bisa mengerjakan, maka mereka bertanya kepada guru dan berharap guru akan menolong mereka. Tapi saudara, dalam masa pandemi ini, kita sebagai orang tua yang menjadi harapan mereka satu-satunya. Sebab kemana lagi mereka harus mencari pertolongan, kalau bukan orang tua mereka sendiri yang adalah guru sementara. Saudara, anak saya, ketika dia belajar dari rumah, dia selalu memiliki pengharapan kepada saya untuk menolongnya, untuk mengerjakan kesulitan-kesulitan
mengerjakan soal-soal itu. Kalau pas saya lagi sibuk, maka dia pasti akan menunggui saya, berharap pekerjaan segera selesai dan bisa mengajari dia untuk menyelesaikan soal-soal yang dia sendiri tidak bisa mengerjakannya. Kalau saya sedang keluar rumah, sedang ada pelayanan, ada kegiatan di luar, dia selalu berusaha WA saya, Pak kapan pulang, jam berapa pulang. Bahkan dia seringkali difoto, tugasnya itu difoto, supaya saya juga bisa tahu dan bisa mengajari jarak jauh. Kalaupun saya ini tidak bisa untuk mengerjakannya, saya akan berusaha mencari cara. Gimana caranya supaya saya bisa menolong anak saya mengerjakan dan dia tahu cara mengerjakannya. Saudara, anak saya berharap kepada saya. Maka saya sebagai orang tua yang baik, saya akan berbuat baik kepada dia yang sudah berharap kepada saya. Kalaupun dia tidak berharap kepada saya, ya mungkin dia sudah bisa mengerjakan sendiri, tapi saya tetap akan bertanya kepada dia, gimana C, sudah bisa, apa yang perlu Papa bantu? Kalau dia jawab, tidak ada Pak, sudah bisa. Oke. Saya bisa istirahat, saya bisa tidur, saya bisa mengerjakan yang lainnya. Saudara, saya yakin pasti Tuhan itu melebihi orang tua yang selalu diharapkan oleh anak-anaknya. Tuhan pantas untuk diharapkan dan Tuhan akan menyatakan kebaikannya kepada orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, sekalipun kita ini adalah orang-orang yang tidak baik, tapi ketika anak-anak kita berharap kepada kita, maka kita pun akan berupaya mewujudkan apa yang menjadi harapannya. Kita akan melakukan yang baik kepada anak-anak kita. Tuhan yang sejatinya baik, Tuhan yang secara natur adalah baik, maka dia tidak mungkin melakukan yang jahat, karena dia tidak bisa berbuat jahat. Maka dia akan melakukan yang baik kepada mereka yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka perkataan firman Tuhan ini harus menyadarkan kita dan mengingatkan kita, apakah selama ini kita berharap hanya kepada Tuhan saja, atau justru kita berharap kepada dunia, berharap kepada kuasa-kuasa yang lain, sehingga Tuhan dalam tanda kutip tidak berbuat baik kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada beberapa orang bercerita kepada saya bahwa pandemi ini telah memukul usaha mereka. Pandemi ini juga sudah memukul keluarga mereka. Tetapi ada orang-orang yang bercerita, justru pandemi ini omset kami malah naik Pak. Usaha kami tambah membaik Pak. Semua berjalan dengan baik dan lancar Pak. Bahkan Pak, kami bisa membayar THR dari karyawan kami. Saudara, saya tidak menghakimi apakah mereka berharap kepada Tuhan atau tidak. Tetapi demikianlah masa depan orang-orang yang berharap hanya kepada Tuhan saja. Tuhan akan berbuat baik dan terus melakukan yang baik kepada orang-orang yang berharap kepadanya. Jadi apakah saudara mau mengalami yang baik dari Tuhan? Maka berharaplah kepada Tuhan. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan Bapak Ibu Saudara. Saudara, hari ini kita semuanya mengalami kesulitan yang hampir sama. Tetapi respon kita, dampak yang kita alami itu bisa berbeda-beda. Ada yang kehilangan pengharapan, ada yang sudah meninggalkan Tuhan, namun ada yang masih setia untuk berharap kepada Tuhan. Saudara, sekalipun keadaan ini tidak membuat kita menemukan alasan untuk berharap, namun di dalam Tuhan selalu ada alasan untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita sekalian, menolong saya, menolong Bapak Ibu Saudara untuk tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan. Sebab kesetiaan Tuhan yang besar, karena Tuhan adalah bagianku, Tuhan adalah andalanku, dan karena Tuhan itu baik bagi mereka yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati
Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Ingatlah ya Tuhan, apa yang sedang terjadi atas kami. Pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Janganlah Engkau melupakan kami untuk selama-lamanya. Janganlah Engkau meninggalkan kami demikian lama. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala ya Tuhan. Di dalam kehinaan ini, baiklah Tuhan membuat hati kami tetap berharap kepada Tuhan. Sebab besar kasih setiamu, sebab Engkaulah bagian kami, dan Engkau baik bagi kami yang mau berharap kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengar dengan memberikan persembahan. Dan tata cara persembahan silakan Bapak Ibu mengikuti aturan dari gereja Anda masing-masing. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Diriku Bagi Tuhan. Tubuh serta jiwaku padamu kuserahkan. Jiwaku padamu kuserahkan, pakai segala waktuku untuk kemuliaan-Mu. Dalam dananya yang terindah, segenap jiwaku disucikan, segenap raga jiwaku milikmu. Mari kita berdiri dan kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, dan bahkan kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Dan selain itu kami juga boleh mengungkapkan syukur kami berupa persembahan yang kami bawa kepadamu ya Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, dan Engkau pakai untuk menunjang pelayanan-pelayanan-Mu melalui gereja kami masing-masing. Berkati setiap majelis yang mengelola persembahan ini, dan kiranya persembahan ini boleh menjadi pelayanan yang baik dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Allah, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.